Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma nabiyyina sholli wa Muhammad sallim wa wa barik ala alaih. alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda sahabat STT Usamah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan, Ustaz. Masya Allah. Masya Mudah-mudahan Allah. diterima semua amal ibadah Amin, kita. amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita keluar Ramadan ini dalam keadaan takwa, Ustaz. Insya Allah. Amin. Pribadi yang takwa. Minal muttaqin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan episode terakhir di Jingga di Ramadan 1444 Hijriah ini terkait dengan pendidikan akil baligh. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persiapan, konsepsi, maka episode terakhir kali ini kita membahas terkait dengan akselerasi akil. Akselerasi akil. Akselerasi akil. Nah, seperti apa dan bagaimana? Seperti biasa, Ustaz Amir akan menyampaikan muqaddimah. Tafadhol, Ustaz. Ya, terima kasih. Sahabat sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengharapkan ada hal-hal positif yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini. Amin, amin. Jadi, kalau ada beberapa orang mengalami keterlambatan usia akilnya, yang kita harapkan sebaliknya. Minimal sesuai dengan tahapan-tahapannya itu sudah bisa dicapai. Atau kalaupun sudah ada keterlambatan, maka diakselerasi supaya bisa tercapai kembali. Amin, amin. Dengan cara apa kira-kira akselerasi akil itu bisa didapatkan? Kita bisa melihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 124, yaitu ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa tugas. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian itu sampai dipilih oleh Allah menjadi imam, menjadi pemimpin, bahkan sampai ke anak turunannya. Kita lihat firman Allah di Al-Baqarah 124 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Shadaqallahul adzim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, dengan beberapa tugas, dengan beberapa syariat. Fa'atammahunna. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan itu, melaksanakan syariat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah memilihnya menjadi imam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah, anak keturunan saya juga dong supaya menjadi imam. Dan Allah memberikan batasan, qala la yanalu ahdidz zalimin. Orang-orang zalim yang tidak siap, contohnya dalam hari ini melakukan akselerasi akil, itu nggak siap jadi pemimpin. Jadi tidak, bahasa Tegalnya itu ujuk-ujuk ya Pak Isa ya. Tidak bisa ujuk-ujuk kita jadi pemimpin, ujuk-ujuk kita punya usaha yang sukses. Enggak, perlu ada ujian, Harus latihan. Ya, harus dilalui dulu itu semuanya. Oke, baik, Ustaz. Itu menjadi ayat inspirasi kita bahwa ternyata dalam kehidupan itu Allah senantiasa menguji seseorang untuk mencapai kesiapan amanah, menerima amanah. Dan apa namanya disebutkan di sini bahwa usia 15 tahun ini menjadi usia yang selambat-lambatnya mukallaf, meskipun kemudian tanda-tanda balik itu belum muncul. Kemudian di usia 40 itu merupakan usia balighnya balik. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, terima kasih. Mengapa disebutkan usia 40 tahun tadi? Menyebutkan angka 40 tahun. Ternyata dasarnya kalau kita lihat lagi di Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika sang anak itu sudah mencapai kematangan balighnya. Balighnya balik dan disebutkan usianya. Balagha asyuddahu itu sudah sempurna kebalighannya. Wa balagha arba'ina sanah.
kemudian dia sudah mencapai usia 40 tahun. Hmm. Makanya di usia 40 tahun itu sudah matang semuanya. Mestinya normalnya Mestinya idealnya begitu. begitu. Balignya Hmm. sudah sempurna sekali, akilnya juga sudah sempurna, Hmm. dan harapannya setelah itu kan dia bukan hanya menjadi orang yang bermanfaat Hmm. bagi dirinya saja, Hmm. bagi lingkungan sekitarnya, bagi keluarganya. 40 tahun insya Allah sudah berkeluarga Hmm. rata-rata. Hmm. Boleh jadi teman saya perempuan ya, 40 Hmm. tahun sudah punya cucu. Hmm. Hmm. Laki-laki mungkin belum tentu sudah mempunyai cucu. Hmm. Itu kalau tahapan-tahapan pembinaan anak sudah dilalui, insya Allah 40 tahun itu sudah sangat banyak memberikan manfaat bagi orang Hmm. lain di Hmm. sekitarnya dan bahkan lebih luas lagi. Oke. Kemudian apa namanya, Ustaz? Untuk mempersiapkan kira-kira ini saya kira lebih ke arah kasus, Ustaz, ya. Ya, Hal-hal apa saja misalkan ketika usia sudah disebut sebagai mukallaf tadi, 15 tahun. Kalau yang sebelum saya mengajukan pertanyaan terkait dengan eh, contoh-contoh kasus, mungkin perlu penegasan terkait dengan kenapa kok 15 tahun ini eh, mau tidak mau mukallaf. harus dibalik. Iya, Ya, gimana Ustaz? Ada landasannya begitu. pendapat para ulama ya. Hmm. Kalau nggak salah di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Hmm. anhu. Bahkan hukum positif kita di negara Indonesia ada undang-undang Hmm. tentang pendidikan dan pengajaran yang menentukan usia 15 tahun itu sudah dewasa sempurna. Ini Hmm. luar biasa. Ada yang Hmm. sangat diapresiasi dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Hmm. Hmm. Normalnya sebenarnya 12 tahun. Mestinya sudah Hmm. pada balik. Tapi ada toleransi sampai 3 tahun. Jadi 15 tahun itu mestinya ya sudah siap hidup mandiri. Boleh jadi kalau sampai ada yang mengingat masa-masa lampau, usia 15 tahun itu sudah banyak yang menikah zaman dulu. Ibu kita misalnya mungkin 14 tahun, 15 tahun sudah menikah. Orang tua kita mungkin masih di bawah 20 tahun sudah menikah. Sekarang ada undang-undang yang menentukan batasan usia itu. Boleh jadi karena melihat realita di lapangannya yang belum siap. Padahal kalau konsep pendidikan Islam ini diterapkan, insya Allah anak sudah baru usia 15 tahun, 16 tahun itu sudah siap. Sampai hidup berumah tangga pun harusnya dia sudah siap. Ya kesiapan secara logisnya kan, mohon maaf kalau disampaikan, seorang anak laki-laki yang sudah mengeluarkan air mani itu kan berarti sudah siap membuahi. Kemudian seorang wanita yang sudah mengalami menstruasi itu kan berarti sudah bisa mengeluarkan sel telur. Ketika bertemu ini kan sudah bisa menjadi janin dan seterusnya. Itu di usia 15 tahun sebenarnya secara biologisnya sudah siap. Mungkin akilnya yang perlu dipersiapkan. Paling enggak kalau agak terlambat-lambat sedikit ya insya Allah di usia 20 tahun mestinya sudah siap hidup berkeluarga dan berumah tangga. Mengurangi dampak negatif orang terlalu menunda-nunda akhirnya mereka memang belum nikah. Tapi banyak sekali yang melakukan hubungan di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekolah SD, SMP ada itu kasus-kasus yang sering kita dengar. Itu dia kenapa kemudian kita Jingga kali ini membahas terkait dengan pendidikan akil balik. Harapannya kita semua mempersiapkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya Ustadz, tadi saya ingin masuk ke kasus-kasus, contoh kasus. Misalkan tadi kalau Nabi Ibrahim kan mendapati ujian. Wa idibtala Ibrahim. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di dalam keseharian untuk kemudian hal itu bisa mengakselerasi? Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana dan mungkin rutin harian dilakukan ya. Misalnya anak itu kan kebutuhannya ada sekolah berarti ada sepatu, ada pakaian seragam, ada buku-buku, tas dan sebagainya. Bagaimana ini yang mengatur bukan semuanya orang tuanya. Artinya sepatu yang mencuci anaknya sudah dilatih. Kaos kaki dan sepatu berapa hari sekali anaknya diminta untuk mencuci. Menjemur pakaian, baik pakaian sendiri ataupun pakaian keluarga, itu sudah mulai dibebankan pada
anak secara bergantian. Mungkin sampai pada tingkatan mencuci motor, mencuci mobil, walaupun hasilnya belum tentu bagus, tapi itu dalam tahapan pembiasaan, pembelajaran, memberikan beban itu sudah dimulai. Insya Mulai Allah itu dari yang akan, sederhana itu Ustaz, ya. di keluarga ya. Kemudian kalau di sekolahan, walaupun misalnya di satu sekolahan sudah ada bagian outsourcing masalah kebersihan, harapannya tetap ada petugas piket itu ya. Anak-anak gitu ya. Anak-anak kita Tetap waktu sekolah diberlakukan. ya zaman dulu kan bangga, yang piket siapa? Berangkat lebih awal, Iya, iya. nyapu, membersihkan kelas, menghapus papan tulis. Itu mestinya hari-hari ini mudah-mudahan masih bisa diterapkan. Insya Allah kalau di Usamah masih diterapkan, Ustaz. Jadi artinya anak ini dipersiapkan kemandiriannya, kemudian diuji dengan berbagai macam hal supaya mereka itu matang begitu, Ustaz, ya. Ya, baik. Termasuk dalam hal ma'isyah, mencari pendapatan, Mencari penghidupan, pendapatan. ya. Paling enggak dipahamkan. Kalau belum bisa sampai pada tingkatan diminta dia juga ikut berpenghasilan, tapi disadarkan uang 10.000, uang 20.000 itu riwayatnya bagaimana. Hanya anak paham, mendapatkan uang 20.000 ini nggak gampang. Bekerja kalau misalnya jualan minuman atau jualan buku atau jualan apa, satu buku ini keuntungan misalnya baru 5.000. Jadi kalau butuh uang 20.000, paling nggak bisa menjual 4 buku. Sudah ada gambaran dalam anak, bagi anak itu, oh iya ternyata nggak gampang. Membelanjakan uang itu tidak sembarangan, tidak semena-mena. Ini perlu disadarkan sehingga anak juga bisa berhemat dan mulai berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang dan bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak bergantung pada orang tua selamanya. Jadi sampai pada tataran entrepreneurship begitu ya kalau dalam hal sekarang saat kewirausahaan. Iya. Ya kalau kemarin beberapa waktu yang lalu mungkin di Usama juga ada mengadakan market day. Oh itu ya, itu bisa bagus itu. Paling tidak memberikan wawasan kepada anak-anak atau kemudian tadi ya yang antum sampaikan bahwa mencari uang, mencari nafkah itu tidak mudah dan membelanjakannya juga harus tepat. Gitu ya. Terakhir Ustaz sebagai penutup, ini disampaikan bahwa betul bahwa ada keunikan-keunikan yang harus dipersiapkan orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah supaya anak-anak ini memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jangan sampai baik pihak sekolah maupun orang tua menyamaratakan semua anak. Anak pertama dan sampai seterusnya disamakan semua. Itu walaupun satu keluarga. Ya, termasuk sekolah ya. Walaupun satu sekolahan, satu kelas, satu pelajaran itu jangan kemudian disamakan. Standarnya harus seperti ini semuanya. Itu enggak. Kita bisa melihat para sahabat Nabi yang semuanya mulia dan punya keunggulan. Itu unik-unik semuanya. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, terkenal dengan As-Siddiq. Maka biarkan sahabat Abu Bakar dengan As-Siddiqnya itu langsung mempercayai tanpa keraguan-raguan. Biarkan Umar bin Khattab itu dengan Al-Faruqnya. Sangat tegas, berani membedakan yang hak dengan yang batil. Biarkan misalnya Utsman bin Affan dengan kedermawanannya yang luar biasa. Sampai membeli sumur bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk masyarakat, luar sampai biasa. Sekarang wakafnya. Sampai sekarang wakafnya diinformasikan masih ada. Nah, ke depan harapannya ada Abu Bakar yang lain, ada Utsman yang lain, ada Umar yang lain, dan itu dari keluarga kita, dari anak-anak didik kita. Contoh yang lain untuk memberikan gambaran kepada kita tentang keunikan itu ya. Nggak bisa kita menuntut burung untuk berenang. Bisa nggak kira-kira? Burung harus berenang. Kayaknya nggak bisa. Kalau sekedar ambil makan mungkin bisa. Bisa ya, tapi berenang itu nggak bisa. Sebaliknya kita nggak bisa menuntut ikan untuk terbang. Walaupun tadi ada ikan terbang. Ada ya. Tapi terus terbang terus nggak bisa. Nggak bisa. Kuda itu keunggulannya di mana kuda? Di darat. Dalam lari kencang. Kuda itu bukan untuk selain berlari misalnya naik pohon, ya kuda nggak bisa. Tapi kalau hewan yang lain ada yang naik pohon apa ya? Kucing, monyet. Ada keunikan.
Jadi Ya, ya. semua anak itu juga insya Allah punya keunikan. Betul, betul, betul. Kalau anak kita lemah dalam hal matematika, Hmm. mungkin dia punya keunggulan dalam hal Yang lain, seni seni. melukis misalnya. Anak Bahasa. yang iya dalam hal bahasanya bagus, Hmm. dikembangkan Hmm. public speakingnya, Hmm. kemampuan untuk berbicaranya. Hmm. Ini insya Allah akan luar biasa. Pernah ada yang tanya ke Ustadz Adi Hidayat kalau nggak Hmm. salah ini. Hmm. Ustadz, ini katanya orang yang sholat, yang selalu di masjid itu pasti akan berkah, akan kaya, akan sukses. Hmm. Hmm. Terus pertanyaannya bagaimana? Ditanya, mengapa marbot masjid itu nggak kaya-kaya? Masya Allah. Masuk Saya akal kan juga, lucu, Ustaz, ya? lucu juga ya, 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 ya. masuk akal juga. Hmm. Katanya yang rajin sholat, Hmm. selalu Hmm. berjamaah, Hmm. Hmm. dekat dengan Allah itu Hmm. Hmm. kaya raya. Hmm. Tapi kok marbot masjid nggak kaya-kaya? Hmm. Ustaz Hmm. Adi Hidayat mengingatkan, kita itu bisa mempunyai keunggulan dalam hal-hal yang lain. Hmm. Bilal bin Rabah itu Hmm. kelebihannya bukan dalam hal berperang, Hmm. kelebihannya bukan dalam infak dan sedekah. Hmm. Bilal bin Rabah itu tenaganya, Hmm. azannya, Hmm. suaranya. Hmm. Dan dijamin Bilal bin Rabah itu masuk surga. Nabi Karena menyampaikan pada sahabat menjaga Bilal, wahai waktu. Bilal, Hmm. saya mendengar langkah kakimu berjalan Terlampau. di surga. Hmm. Itu ternyata sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Maka tidak harus berperang Hmm. dengan mengandalkan yang beliau kemampuannya mungkin terbatas. Hmm. Maka muadzin itu Hmm. insya Allah kalau dia istiqomah adzan, dia dijamin masuk surga. Tidak harus menjadi orang yang kaya raya. Hmm. Orang yang kaya raya, silakan dia berperan dengan hartanya. Harta. Kira-kira begitu. Jadi ada Dan keunikan. betul. Dan mungkin meluruskan orientasi tadi, Ustaz. Yeah. Bahwa ternyata memang dalam Islam itu orientasinya akhirat, Ustaz. Oh iya. Artinya bukan kaya raya yang menjadi orientasi kita, tetapi akhirnya, gitu ya. Dan keunikan-keunikan tadi membawa akhir kita mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Insyaallah. itu yang diharapkan semuanya. Saya kira itu, Ustaz, penghujung pertemuan akhir kita di Jingga kali ini. Barangkali secara umum antum bisa memberikan semacam ringkasan dari awal sampai akhir. Ringkasan dari awal sampai akhir ya. Itu bukan ringkasan ya. Oh, enggak, Ustaz? Ya, terima kasih ayah, bunda, dan sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita berharap dan berusaha untuk bisa memperbaiki hal-hal yang kurang tepat begitu ya. Dan mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik untuk lebih baik lagi. Dalam hal ini mungkin kuncinya satu ya. Memperbaiki yang belum baik, meningkatkan yang sudah baik, itu tergantung dengan kesungguhan dan kekuatan niat kita. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau dalam materi motivasi yang kami dapatkan di Gontor, saya sering mengangkat Gontor ya. Karena Gontor itu luar biasa. Gontor itu berkembang, pengelolanya bukan pengurus pondok, tapi siswa dan santrinya. Kurikulum KMI ya, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, ada kursus-kursus itu yang mengelola bukan ustadznya, tapi santri yang kelas 5 dan kelas 6. Di sana berarti kelas Gontor juga menjadi rujukan kami, Ustaz. Alhamdulillah, Usama banyak berguru juga ke Gontor. Di Gontor ada motivasi luar biasa, manjadda wajada. Kalau kita sungguh-sungguh untuk menumbuhkan akil baligh pada diri kita dan keluarga kita secara seimbang, insya Allah kita bisa mendapatkannya. Amin. Tapi kalau kita ya sudahlah begini saja nggak apa-apa, ya selamanya kita tidak akan ada perkembangan yang positif. Kira-kira begitu Pak Isa. Terima kasih ayah bunda semuanya. Syukron jazakallah Ustaz atas apa-apa yang sudah disampaikan. Banyak hal yang kemudian bisa kita ambil. Dan mudah-mudahan serial Jingga dari awal sampai akhir di 1444 Hijriah ini terkait dengan pendidikan akil balik bisa memberikan manfaat dan ilmu untuk kita semuanya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempersiapkan generasi bangsa ini menjadi generasi atau calon-calon pemimpin yang soleh dan punya kompetensi yang baik pula. Kami dari penyelenggara dari Jingga menyampaikan banyak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kami sampaikan mungkin meskipun ini belum Idul Fitri, kita sampaikan ucapan
Selamat Idul Fitri Selamat Idul Fitri. Taqabbalallah 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minna wa minkum. minkum. Siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan kita melalui Ramadan di 1444 Hijriah ini dalam situasi yang prima, situasi yang paling Amin, baik insyaallah. dan menjadi muttaqin Amin, insyaallah. amin. Saya kira itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.